Baik, Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Danirung dari SPD setelah memberikan waktu kepada saya untuk judulnya adalah sosialisasi untuk rencana tindak lanjut kaitannya dengan program PKG PJOK. Jadi ada tugas dari BPGP bahwa kita disuruh membuat bersama-sama dengan komunitas belajar mensosialisasikan program yang nanti bisa atau tidak dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi untuk saya kebetulan memang di Mapel PJOK berarti memang untuk kegiatan yang masih berkaitan dengan mata pelajaran PJOK. Dan nanti slide kedua, Bu. Tema yang saya angkat adalah aktivitas ritmik dengan iringan lagu mix dengan lagu tradisional. Jadi lagu yang dipakai untuk senam irama itu nanti lagu bebas dicampur dengan lagu tradisional. Nah, ini memang rencananya juga kita akan berkolaborasi dengan beberapa rekan guru yang lain, kayak misalnya guru seni. Nah, nanti kami akan berkolaborasi dengan Pak Rangga kaitannya dengan persiapan untuk aransemen musik juga, barangkali nanti untuk proses pembuatan mixing lagu-lagunya dan sebagainya. Tapi tidak murni lagunya itu lagu tradisional, tapi nanti ada beberapa lagu modern dan lagu tradisional yang harus dicampur di situ, walaupun dipotong-potong atau digabungkan jadi satu. Nah, ini di Mapel PJOK itu ada submok pokok bahasan tentang senam irama. Di samping ada senam latte juga ada senam irama. Nah, ini nanti kami program untuk jangka panjangnya, Bapak Ibu, rencananya itu kami pengen mengusulkan kepada pihak sekolah agar nanti setiap hari Jumat pagi itu kita bisa melaksanakan senam bersama. Nah, ini rencana jangka panjangnya seperti itu, walaupun mungkin belum bisa dilaksanakan sekarang. Nah, ini kan kita ngawali dari dasar dulu. Nah, saya pengen memanfaatkan potensi dari anak-anak kita. Jadi siswa-siswa kita di kelas 10, saya pengampu kelas 10, di kelas 11 Pak Agustino, dan nanti kelas 12 Pak Teguh Aman Santosa. Kita juga nanti insya Allah setiap tahun sudah kita laksanakan sebenarnya untuk aktivitas senam ritmik. Nanti kita mencoba untuk bisa mencari bibit-bibit yang terbaik dari anak-anak, dan nanti setiap Jumat itu bergantian. Jadi kita nggak usah manggil instruktur dari luar. Nah, nanti anak-anak dari kelompok mana itu yang misalnya minggu depan dari kelas 11 F7 yang mimpin di depan, anaknya satu kelompok di depan semua, nanti yang di belakang tinggal mengikuti saja. Nah, nanti kita akan punya 30 kelas, paling tidak kita punya 30 minggu. Nah, kalau satu kelas itu misalnya ada beberapa kelompok, berarti mungkin akan lebih dari 30 kali. Ini jika nanti direstui, kaitannya ini juga dengan kurikulum. Ya, nanti kita juga kolaborasi dengan wakaf kurikulum, apakah bisa kita ambil 1 jam di hari Jumat itu untuk senam bersama. Jika memang bisa, dengan izin kepala sekolah mungkin. Nah, ini awalannya nanti kita di anak-anak dulu, kita siapkan SDM-nya dari anak-anaknya, hasil karyanya seperti apa, baru nanti kita lobby ke tingkat lanjut. Kemudian untuk latar belakangnya, yang menjadi pemikiran saya dalam kegiatan ini adalah masih banyak siswa SMA 3 yang mungkin belum mencintai budaya secara seutuhnya, ya, dan musik tradisional. Makanya kita juga mengenalkan aktivitas ritmik ini dengan background musiknya nanti musik tradisional, dan juga gerakan-gerakannya mungkin bisa diambil dari gerakan-gerakan tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian secara keseluruhan aktivitas ini dengan
iringan musik tradisional ini merupakan integral dari warisan budaya melibatkan aspek sosial, spiritual, dan pendidikan, dan juga menjaga identitas budaya serta menghubungkan masyarakat dengan sejarah dan tradisi. Ini kaitannya kita fokus dulu di siswa-siswi kita di SMA Negeri 3 Brebes. Nah, kebanyakan memang untuk siswa-siswa di SMA 3 Brebes itu lebih menyukai olahraga permainan, ya. Olahraga permainan. Jadi memang dominan sekali. Pokoknya mungkin panjenengan sering melihat sekali di part-part kita pelajaran, maksudnya pas jam-jam istirahat misalnya gitu, itu anak-anak langsung turun ke lapangan pada main bola, ada yang main basket. Nah, ini di ekskul kita juga rata-rata di olahraganya rata-rata adalah permainan dan juga bela diri. Kemudian tujuannya, yang pertama adalah peserta didik dapat menghargai warisan budaya. Jadi kita kaitannya dengan pendidikan karakter juga. Kemudian peserta didik dapat mengembangkan keterampilan iringan musik tradisional dengan aktivitas ritmik, mengkolaborasikan itu maksudnya. Kemudian peserta didik memahami pengetahuan budaya melalui aktivitas dengan iringan musik tradisional, aktivitas ritmik. Peserta didik juga berinovasi, mengeksplorasi dalam cara-cara baru untuk menampilkan musik dan aktivitas sambil menghormati tradisi kita, ya, tarian-tarian dan budaya kita yang ada di Indonesia. Kemudian peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas ritmik dengan iringan musik tradisional dapat memberikan manfaat, ya jelas ada manfaatnya untuk kesehatan kita, mengurangi stres dan sebagainya. Kemudian meningkatkan kebugaran dan memberikan kepuasan secara emosional, karena di samping aktivitas ritmik itu dilakukan dengan gerakan yang full power, juga ada unsur refreshingnya, dan nanti akan melibatkan selain anak-anak juga nanti akan melibatkan bapak dan ibu guru untuk bisa ikut berkolaborasi melakukan aktivitas juga di hari Sabtu jika nanti bisa direstui. Kemudian untuk struktur program mitra dalam komunitas belajar ini, kegiatan ini masuknya dalam mitra kurikuler yang melibatkan kelas 10, 11, dan 12. Kemudian untuk pelaksanaan ini memang kondisional sebenarnya, cuma ini program saya itu bulan Juli sampai November kemarin sebenarnya. Cuma ini kebetulan di pemetaan materi di materi TCUK se-Kabupaten Brebes itu memang aktivitas ritmik ada di semester 1, bahkan ada di semester 2. Dan ini kita bisa laksanakan mungkin mulai di semester 2 di bulan Januari. Kemudian dilakukan di sekolah pada saat jam pembelajaran atau mungkin selesai pembelajaran, yang mungkin bisa diawasi wali kelas juga guru PCUK, atau mungkin kalau di rumah mungkin kita bisa minta tolong orang tua nanti untuk bisa mengawasi dalam proses latihannya. Kemudian materi kegiatan bisa dari guru atau bisa juga anak-anak itu mengeksplorasi untuk memilih sendiri. Dan kemudian penanggung jawab, jelas penanggung jawab untuk kegiatan ini Bapak Kepala Sekolah, kemudian pelaksana guru PCUK, dan juga orang tua siswa. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jika komunitas bergerak, maksud saya ini komunitas kita di SMA 3 Brebes, komunitas belajar kita yang ada di SMA 3 Brebes, bisa bergerak, maka program ini insya Allah bisa berjalan dengan baik. Nah, aset-aset yang dimiliki SMA 3 untuk menjalankan program ini antara lain, satu, peserta didik yang berjumlah 30 rombel, dan setiap kelas bisa dibagi menjadi 5 atau 6 tim. Kemudian di setiap kelas juga asetnya yang lain adalah memiliki wali kelas dan guru karyawan yang berjumlah 74 orang. Kemudian jaringan internet yang memadai untuk mencari referensi dan sebagainya, halaman dan lapangan yang luas, dan musik box di setiap kelas yang nanti mungkin jika bisa disediakan sekolah alhamdulillah, jika tidak nanti siswa mungkin bisa membawa dari rumah. Kemudian untuk evaluasinya, rencananya kita akan mengecek setiap 1 bulan sekali di formatif. Kemudian untuk di olahraganya, evaluasi keefektifan olahraga yang dilakukan, dan umpan baliknya 1 bulan sekali kita pengecekan. Kemudian di akhir semester kita baru nanti ada ujian, ya, tes summatifnya, dan nanti penilaian sekalian untuk di guru PCUK.
Ya, tantangannya satu, ya pasti ada tantangan yang mungkin akan terjadi di lapangan. Yang pertama, konsistensi dalam melakukan kegiatan ini memang di siswanya. Mungkin ada kebosanan di siswanya, lah kayak petok misalnya kayak gitu. Dan mungkin bagaimana caranya kita motivasi, kita kasih referensi, kita kasih masukan-masukan biar siswa tidak merasa bosan. Kemudian penurunan motivasi karena merasa lelah, ya capek karena memang aktivitas ini melibatkan fisik. Jadi kalau sering dilakukan, terlalu sering dilakukan juga pasti akan merasa lelah. Kemudian kejujuran melakukan kegiatan ini maksudnya adalah siswa itu membuat gerakan sendiri atau hanya dia mengambil dari senam-senam irama, contoh misalnya yang ada di YouTube dan sebagainya. Sebenarnya kita perbolehkan saja untuk mengambil dari situ, cuma nanti tidak seutuhnya diambil, tapi juga dikolaborasikan dengan hasil dari kreasi dari mereka sendiri. Kemudian gerakan-gerakan yang monoton yang tidak punya variasi gerakan itu nanti bisa divariasikan lagi biar gerakan-gerakannya itu agak lebih variatif dan tidak membosankan untuk anak dan tidak membosankan juga untuk diri. Solusinya melakukan kegiatan berkelompok dengan teman yang terdekat. Ini kita menyarankan nanti untuk mengantisipasi latihan biar mereka tidak kesusahan, nanti kelompoknya bisa kita kelompok-kelompokkan dengan mereka yang rumahnya berdekatan biar untuk mempermudah proses latihan. Kemudian memberikan motivasi kepada setiap kegiatan dilaksanakan oleh guru PJOK. Ya, kita yang mendampingi langsung guru PJOK, pasti mereka kami yang akan memberikan motivasi kepada anak-anak. Kemudian menggunakan jurnal kegiatan dalam pengawasan dan guru memberikan ragam gerakan sebagai literasi dan referensi kegiatan. Ya, mungkin bisa ngambil dari YouTube atau Google dan sebagainya. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, jika nanti bisa direstui oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga dari tim kurikulum, ini rencana jangka panjang Bapak Ibu. Tapi untuk pelaksanaan kegiatan senam ritmik ini memang sudah dari dulu kita laksanakan karena masuk di materi di PJOK itu ada senam lantai, ada senam ritmik. Ini nanti setelah memang ada lampu hijau dari sekolah, nanti kita bisa laksanakan kaitannya dengan proses selektif dari masing-masing kelas, biar nanti setiap kelas bisa ada yang mewakili untuk bisa tampil di depan Bapak Ibu guru dan teman-teman semua, teman-teman mereka, terutama siswa maksudnya, satu sekolahan, biar mereka bisa mengikuti gerakannya dan mereka punya motivasi untuk motivasi untuk bisa tampil lebih baik daripada teman-teman yang sudah tampil di depan. Baik, mungkin itu untuk sosialisasi untuk rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK yang sedang saya laksanakan selama 3 bulan. Barangkali ada masukan mungkin dari Bapak Ibu guru, 2 saja nih. Monggo, ada Pak Kartono barangkali. Baik, terima kasih Pak Firman. Beri aplaus dong Pak Firman. Terima kasih. Pak Firman telah mempresentasikan RTL, rencana tindak lanjut berkaitan dengan pembelajaran penjaskes yang dikolaborasikan tadi dengan istilah ritmik, ya. Kalau kami menangkapnya bahwa olahraga ini yang Pak Firman desain ke depan itu pembelajaran gerakan senam yang dikolaborasikan dengan tarian-tarian tradisional. Nah, itu menarik sekali ketika memang itu direalisasikan, sehingga anak-anak itu akan berkreasi, dan kalau memang itu produknya bagus, maka dijadikan aset untuk sekolah kita, didokumentasikan, karena ini menjadi daya tarik untuk sekolah-sekolah lain bahwa di SMA 3 itu ada program khususnya senam yang dikolaborasikan dengan tarian-tarian tradisional.
musiknya juga Pak. Gimana? Musiknya. Ya, tadi yang saya maksudkan tarian tradisional yang nanti diiringi oleh musik. Nah, kalau saya boleh memberi masukan Pak Firman, Ya, musiknya itu nanti atau instrumennya itu jangan ngambil yang sudah ada, kalau bisa ya. Artinya Pak Firman bisa menciptakan instrumen yang matching dengan tarian yang nanti akan diproduk. Misalkan contoh, kalau kita melihat tarian Jawa itu lemah lembut. Misalkan tari gambyong, grobyang Pak. Nah, kemudian tari merak ya Pak. Nah, tapi kalau kita kolaborasikan dengan tarian Bali, ini gerakan yang pecicilan ya Pak, mripate ya Pak. sangat Nah, pecicilan. pecicilan, petakilan dalam kurung ya Pak. Ini bagus Pak. Nah, artinya gerakan-gerakan ini yang senamnya itu, tapi itu berarti tidak jiplak Pak. Ya, bukan jiplak, karena senam mungkin senam di tahun ketika kita sekolah, kemudian dikolaborasikan dengan tadi tarian tradisional, kemudian tadi dari luar Jawa lah. Itu akan menciptakan suatu kreasi yang bagus dan diiringi oleh instrumen atau musik yang pas. Dan itu nanti ditampilkan, kalau Pak Firman katakan bahwa setiap penjas itu punya RTL ke depan, sehingga masing-masing penjas itu, sekolah masing-masing itu punya produk, kan begitu ya Pak. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Firman. Jadi saran saya itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hartono untuk saran dan masukannya. Makanya tadi kami juga berencana untuk berkolaborasi dengan beberapa guru mapel dan juga mungkin tadi masukannya dari ekskul ya Pak ya, pembina ekskul. Kemudian nanti pembina ekskul untuk tari kita punya, bisa nanti kita ajak untuk berkolaborasi. Kemudian guru seni juga punya, mungkin perangkatnya untuk bisa membuat musiknya dan tariannya nanti kita akan berkolaborasi dengan pembina atau pelatih dari ekskul tari Pak. Itu nanti kita coba akan melangkah sampai ke situ, barangkali bisa dilaksanakan. Nah ini makanya kita mengawali dulu dengan cara seperti ini biar minimal sudah ada gambaran dari awal sampai ke depan nanti akan seperti apa. Terima kasih Pak Hartono untuk masukannya. Mungkin cukup Bapak Ibu Guru dari saya. Terima kasih untuk berkenan mendengarkan suara saya untuk mensosialisasikan program dari kegiatan PKG PJOK 2024 ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Kepala Sekolah yang nanti memutuskan